akan membaca Kejadian 45 mulai ayat 4 sampai 8. Begini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sampai di sana ya pembacaan Alkitab. Ini menarik temanya, tentang teka-teki. Katanya tujuan kita pada saat ini belajar PA ini adalah hidup seperti teka-teki. Kalau dilihat 1 atau 2 proses mungkin terlihat tidak enak. Tapi kita harus percaya dan terus berjalan di dalam Tuhan. Seperti Yusuf, walau awalnya sangat tidak enak, ya, tapi dia terus menjalani proses Tuhan. Di akhirnya dia menjadi penguasa dan diberkati oleh Tuhan, yang selanjutnya menolong saudara-saudaranya dari kelaparan. Apa sih yang dimaksudkan dengan teka-teki? Tadi Cen mengatakan teka-teki silang. Tapi bukan hanya teka-teki silang sih, ada teka-teki macam-macam bentuk. Kira-kira apa yang kita bayangkan kalau kita dengar teka-teki? Mengira-ngira. Kalau teka bahasa Jawanya apa ya? Datang. Teka-teka gitu ya, datang-datang. Sering kita dengar kata itu. Sering kita memainkannya, baik teka-teki silang ataupun teka-teki pasal yang lain-lainnya. Nah, saya mengutip dari bahasa Indonesia nih, kamus besarnya begini katanya. Ada 2 arti tentang kata teka-teki itu. Yang pertama itu soal yang berupa huruf atau kalimat. Ada cerita, ada gambar, tebak-tebakan lah kayak gitu ya. Lalu samar-samar, nggak dijelaskan secara gamblang. Ya kalau dijelaskan mengapain teka-teki ya? Orang udah tahu, samar justru. Samar supaya orang nanti silakan menebaknya. Ada jawabannya yang pasti. Itu yang pertama katanya. Yang kedua, hal yang sulit dipecahkan. Kayaknya seperti mengandung rahasia. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ini dikenakan pada hidup, hidup itu bagai teka-teki, betul juga ya. Kadang samar-samar nih. Apa yang kita akan lakukan dan yang akan terjadi ke depan nih, kita belum tahu. Bukan hanya belum tahu, tidak tahu gitu ya. Endingnya seperti apa? Nanti berakhirnya seperti apa? Cibonyo waktu sakit
sakit banget gitu ya di sini, terus susah berjalan. Pikir nggak nanti saya berakhirnya kayak gimana? Iya, tapi tidak tahu itu sakit, itu bisa jalan kan, mikirnya gitu. Nggak kepikir ya, antara bisa jalan lagi enggak, diem saja di rumah, tambah parah, atau saya nanti bisa jalan lagi. Dalam bayangan yang susah, yang sulit, keadaan sakit itu, banyakkan kita terbayangnya nanti ke depannya lebih baik apa lebih buruk? Bayanginnya. Bayang. Tapi saya sih bilang itu, biar saya sembuh, tapi jalan lagi terlalu sih. Soalnya si Karin kalau gitu, saya jalan, Rim pengen jalan banget, bukan mau ngumpul aja duduk sakit. Benar itu. Ya, berarti itu berangkat dari iman kita ya. Kalau imannya lemah, berarti bayangannya, aduh nanti saya nggak bisa jalan lagi nih. Saya nggak bisa ke gereja lagi, saya nggak bisa ngejahit lagi gitu. Tapi kalau imannya kuat, Tuhan pasti tolong saya. Ini saya belum tahu ke depan seperti apa, tapi yakinlah bahwa Tuhan akan memulihkan saya. Nah, sekali lagi itu kan tergantung imannya seseorang. Teka-teki. Kalau kita kembali ke teka-teki, kalau misalnya Cencen ya terima entah di koran ataupun di media gadget kita ini ada teka-teki. Enaknya yang gampang apa yang susah sih? Yang mudah ditebak, yang kira-kira oh saya sudah tahu semua jawabannya, atau yang enggak? Yang pasti sudah bisa dijawab. Yang mudah dijawab. Ya, yang mudah kedebak. Ada orang yang memang saya berharap soal teka-teki itu bisa saya jawab. Mudah. Tapi ada orang juga yang mengatakan kalau mudah dijawab sih rasanya ngapain juga ngerjain teka-teki. Justru kan ngasah otak kita, challenge, tantangan kita. Apa yang belum kita tahu. Nonton film juga begitu ya. Kalau ceritanya gampang ketebak, enak enggak? Enggak enak. Oh, tahu nih, pasti ceritanya begini-begini, nanti ujungnya situ. Terus ada yang spoil kita, kasih tahu bocoran. Nanti ini filmnya gini, enak nggak? Enggak. Coba kita nonton ya, serial, entah sinetron, entah apa. Lalu, katakanlah mungkin Cibonyo lagi nonton nih. Terus Angel Olin ada di situ. Dia udah nonton. Terus ngomong, Oma, nanti ini nih begini, nanti begitu. Enak nggak? Enggak enak, nggak mau. Bener kan? Tahu ceritanya jadi dia. Kalau dibocorin, nggak tahu, udah tahu ceritanya rasanya, Iya, nggak enak. Nah, kadang-kadang hidup ini betul kayak teka-teki, penuh misteri. Tapi ketika kita jalani, nggak tahu, kita seringkali dalam kondisi itu ngomel sama Tuhan. Tuhan ini gelap amat nih jalan hidup saya, gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita nikmati seperti film itu, maka yang terjadi adalah asik. Kita menikmati seperti adegan film itu, bahwa sesuatu itu yang bakal nggak tahu. Kisah yang kita baca ini, Yusuf, ini endingnya, ujung-ujungnya, terakhirnya happy ending. Ya, bahagia, betul. Jadi memang kebanyakan orang suka lihat film itu happy ending. Kalau jagoannya nanti menang, jagoannya hidupnya betul-betul bahagia gitu ya, musuhnya dikalahkan, kita ikut senang, ini film bagus. Tapi kalau ujung-ujungnya bukan happy ending, sad ending, sedih, kita juga jadi emosi. Ngapain nonton film kayak begini, ujung-ujungnya kayak begitu ya? Marah. Jadi ini harus kita pahami dulu nih, bahwa firman Tuhan ini yang kita baca ini, nah ini di ujungnya. Di ujung kisah tentang bagaimana Yusuf yang tadinya dijolimi ya,
tidak disukai oleh saudara-saudaranya, lalu berujung manis, berujung baik. Ini kisah cukup lama. Jadi kisah ini itu terjadi kurang lebihnya 1913 sampai 1950-an sebelum Yesus lahir. Jadi hampir 2000 tahun kan sebelum Yesus lahir, kisah ini udah ada. Nah, Yesus lahir ke zaman kita udah 2000 tahun lebih. Jadi ini kisah sudah 4000 tahun. Bayangkan Alkitab merekam, mencatatnya dengan baik peristiwa ini. Peristiwa ini didahului ya dengan kisah keluarga. Keluarga Yakub yang punya anak banyak. Tapi ada anak emasnya, namanya Yusuf. Yusuf dibedakan. Kenapa? Karena ia lahir dari istri yang sangat dia cintai. Jadi perlakuannya istimewa. Dikasih jubah maha indah, bagus. Lalu diperlakukan seperti ya tanda petik ya kayak raja di rumah itu. Lalu gimana saudara-saudara? Sirik iri. Ada nggak yang di sini bukan anak tunggal? Saudaranya banyak. Kamu anak berapa? Kedua. Anak kedua. Tiga. Waduh, anak tengah. Ya, Cencen anak Saya anak kelima dari dari 6. Tulas 1 dari 3. 1. Enak deh, anak paling besar. Saya kedua dari 7 bersaudara. 7 Pak. 7 ya. Ada nggak merasakan kalau ada perlakuan orang tua yang rasanya kok kayak pilih kasih? ada pasti. Ada. Enak nggak? Nggak enak ya. Kalau orang tua beda-bedain cintanya, kasih sayangnya. Biasanya orang tua melihat anak yang banyak punya, Oh, gitu ya. yang nggak begini di pinggir. Biasanya kan di pinggir. Oh, dipinggirin begitu. Jadi yang pada begini kayak pada mati. Rasanya nggak enak dan sakit ya memang ya kayak gitu. Nah itu kan sebetulnya hal-hal yang rasanya biasa-biasa dalam hal bisa ditoleransi. Tapi ini kayaknya kelewatan banget gitu. Diberi jubah yang maha indah, ya, diperlakukan dengan wah gitu. Udah kelewatan kayaknya. Saudara-saudaranya ini melihatnya ini si papa ini wah. Iya, buat anak yang satu ini luar biasa. Maka timbullah kebencian. Kebencian yang terjadi terhadap saudaranya, yaitu Yusuf. Gimana nih caranya? Merekayasa, mencelakakan. Sampai dimasukkan ke sumur gitu ya. Udah masuk ke sumur terus dilaporkan ke bapaknya. Anakmu itu udah mati katanya. Diterkam binatang buas. Itu kan cerita anak sekolah minggu gitu ya Cenya. Lalu sesudah itu Anda tergerak lagi artinya diangkat lagi. Akhirnya jual aja gitu ya. Dijual ke orang Mesir. Disitulah drama ini terjadi ya. Saya kira lebih bagus itu kisah ini daripada sinetron. Kita dibawa turun naik loh ya. Artinya apa? Itu dianiaya, lalu dimasukkan ke sumur, diangkat lagi, dijual lagi. Udah dijual, masuk, dia agak senanglah sedikit di istana Potifar. Ya, di istana Potifar, karena Yusuf terkenal gantengnya gitu ya, maka istrinya tertarik. Rekayasa lagi terjadi gitu ya. Ia difitnah, masuk dalam penjara, turun lagi gitu ya. Situasinya turun naik ya, begitu. Nah, di dalam penjara ketemu dengan juru makan dan juru minum raja. Di situ lalu Yusuf bisa menerjemahkan mimpi.
Dari mimpi itulah kemudian membawa dia masuk ke istana. Di istana itu raja itu bermimpi juga ya, bagaimana apa yang akan terjadi dengan Mesir, negara yang besar itu. Lalu Yusuf bisa memecahkan apa yang menjadi mimpi dari Fir'aun itu. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi raja muda ya, orang kedua sesudah Fir'aun. Apa sih Fir'aun? Sebutan apa itu ya? Fir'aun itu bukan nama diri, tapi itu sebutan atau gelar raja Mesir. Ini menarik nih kalau kita mau belajar lagi Alkitab ya. Fir'aun itu dari kata Paro. Paro itu rumah besar. Jadi rumah besar itu istana. Rumah besar itu istana. Nah, dari situlah nama Fir'aun atau istilah Fir'aun itu muncul. Kemudian jadi istana Fir'aun itu. Dan kemudian dilambangkan dengan orang yang berkuasa di istana itu, yaitu Fir'aun. Nah, Fir'aun pada zamannya Yusuf ini itu punya dinasti yang beda dengan Fir'aun zamannya Musa. Nah, jadi ketika zamannya Yusuf ini menarik. Kata-kata ahli sejarah gitu ya. Fir'aun zamannya Yusuf itu adalah Fir'aun dari dinasti, mereka keturunan dari Mesopotamia. Jadi keturunan dari ya daerah leluhurnya juga Yusuf, Abraham dan seterusnya yang sudah dulu ada di Mesir. Nah, maka pada saat itu terjadi sesuatu yang memang Tuhan menunjukkan karunia-Nya terhadap Yusuf, tetapi juga disitulah saling menerima Fir'aun ini dengan Yusuf itu bisa kita paham. Jadi tidak ada kecurigaan macam-macam. Tetapi di samping itu kita bisa lihat yang terutama adalah sebetulnya jalan Tuhan untuk mengangkat Yusuf ini. Kembali ya ke kisahnya Yusuf itu. Jadi ketika raja memberikan wewenang atas pengaturan semua yang ada di istana besar itu, atas seluruh kerajaannya, maka disinilah kisah itu terjadi. Kelaparan bukan hanya melanda Mesir, tetapi seluruh Timur Tengah, Mesopotamia, Kanaan, dan seterusnya. Kalau kita lihat peta itu, akibatnya orang-orang yang tertimpa kelaparan, ini kelaparannya udah 2 tahun nih. Tahun kedua, kan 5 tahun lagi ada. Karena 7 tahun kelaparan. Jadi mereka ya jelas cari makan dong. Itu naluri makhluk hidup, manusia. Bukan hanya manusia, tapi binatang pun begitu. Ada kita pernah melihat migrasi ya, burung kemana gitu ya. Atau ikan-ikan, dia menyeberang lautan sekian puluh ribu kilometer. Kalau kita belajar geografi ataupun belajar tentang ilmu tumbuhan dan hewan, kita akan tercengang. Ada burung yang bisa pindah ribuan kilo itu misalnya dari Afrika, Eropa, atau sebaliknya dari Amerika ke benua yang lain. Itu untuk apa? Cari makan. Nah, manusia juga kan begitu. Di sini kekeringan, di sini nggak ada makanan. Kita hampir mati. Apa yang dilakukan oleh mereka? Cari tempat makanan. Nah, saya kira mungkin saudara-saudaranya Yusuf, bahkan mungkin Yakub sendiri, ya udah melupakan kayaknya. Itu Yusuf nggak tahu kemana gitu kan. Ke negeri orang, dijual kayak gimana, zamannya kelaparan juga, zaman sulit. Mungkin juga nggak dibayangkan masih hidup, apalagi memegang kekuasaan di sana. Nah, ketika mencari gandum, bahan makanan,
Disitulah sebetulnya perjumpaan pertama. Yusuf juga udah tahu ini saudara-saudaranya. Dia masih belum membuka diri. Nah, ini ayat yang kita baca. Disitulah perjumpaan ketika Yusuf membuka diri lalu berterus terang kepada saudara-saudaranya. Menarik banget ini. Kalau dulu ya, bukan hanya dulu, sekarang kita disakiti oleh orang, oleh saudara kita. Lalu kita sekarang udah jaya. Mungkin kita akan mengatakan, mampus aja lo, gitu ya. Dulu kamu yang mau membinasakan aku. Yang mau membunuh, merencanakan. Pembunuhan berencana itu ya. Penyingkiran secara sistematis. Nah sekarang ini saatnya tuh gampang banget untuk membalas dendam. Mungkin enggak lah sampai dimatiin gitu ya, sampai dibunuh. Tapi gue pengen tahu dia rasain kayak apa di penjara. Kan bisa banget kan ya. Yusuf udah kumpulin, masukin aja penjara. Alasannya macam-macam gitu kan, bisa direkayasa. Karena dia penguasa. Biar tahu kalau di penjara itu kayak gimana. Mungkin begitu bisa ya. Itu naluri manusia. Naluri manusia tuh selalu ingin, ya aku ingin balas. Tapi dalam kisah yang ini kita lihat, nggak terjadi kayak begitu. Jadi Yusuf melihat dari sisi lain nih. Ini teka-tekinya. Tadi dalam hidup yang turun naik seperti itu, teka-teki yang diperhadapkan bukan hanya kepada kita yang baca, tapi kepada Yusuf, dia mau memilih memaknainya kayak apa. Nah, saya membaca ini adalah kalau dikaitkan dengan tema kita teka-teki, tergantung kita memberi makna, memberi arti pada peristiwa. Nah, Yusuf mengatakan dengan jelas dan diulang-ulang dalam ayat ini, Allah itu sudah merencanakan kayak gitu. Saya ke Mesir itu bukan karena kamu sebenarnya, tapi rencana Allah untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Sehingga sebagian besarnya dari kamu itu terpelihara, tertolong. Padahal menyakitkan banget gitu. Nyata-nyata jelas bahwa mereka tuh sebetulnya mau menyingkirkan. Pengalaman pahit ini diberi makna, diberi arti oleh Yusuf adalah dalam bingkai, ini rencana Allah. Gak apa-apa, kamu melakukan begitu. Tapi saya memaknainya bahwa inilah cara Tuhan menolong kita. Saya selalu kalau membaca kitab bagian ini, wah, luar biasa itu. Manusia yang bisa melihat dari sisi yang buruk, ada rencana Tuhan. Kita bisa enggak nih kayak gitu? Memecahkan teka-teki hidup ini. Saya belajar loh kayak gitu waktu dulu saya sakit ini. Kenapa ya? Kok Tuhan begini? Ini sangat menyakitkan. Sangat apa artinya? Tidak nyaman. Tetapi sesudah itu akhirnya, maka saya melihat, oh begitu jalan Tuhan. Untuk maksud itulah, maka saya diizinkan untuk melewati masa yang susah. Mungkin Cibonyo bisa juga melihat sakit yang cukup membuat menderita atau kabun gitu ya. Tapi bisa nggak melihat ini teka-teki, tapi saya melihatnya ini di sesuatu yang positif, yang baik. Adalah kebaikan dari Tuhan. Kebaikan dari Tuhan. Pasrah. Kita diizinkan lewat itu supaya kita tahu bagaimana Tuhan tuh yang menolong saya. Gitu ya. Ya, mungkin Tulas juga punya pengalaman yang seperti itu ya. Bagaimana hal-hal yang tidak menyenangkan bisa terjadi, tapi kita bisa memaknainya.
Maka jadi orang percaya, jadi orang beriman itu jangan kemudian melulu pada melihat pada hal-hal yang enaknya, yang nyamannya. Yang tidak nyaman, yang tidak baik pun bisa dilihat sebagai sebuah proses bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang baik. Ya, contohnya tadi ya, Yusuf itu. Tuhan sedang mengerjakan yang baik di tengah-tengah pahit, getir hidup. Jadi Yusuf sama-sama kita juga manusia. Ketika menjalani masuk sumur, bayangin. Masuk sumur kering gitu ya, ini hidup gua hidup apa enggak, ada yang nolong atau enggak. Ruang sempit pernah masuk enggak, ruang sempit kayak gitu ya, sumur di bawah, terus diem gelap. Oh, stresnya pasti luar biasa itu ya. Saya pernah masuk lubang gua gitu aja gitu ya, nggak ada lampu, nggak ada apa, aduh gimana ini keluarnya. Saya pernah masuk lorong apa namanya MRI gitu, masuk gitu, oh ini kayak peti mati nih gitu. 30-45 menit di dalam untuk melihat, untuk men-scan kepala saya. Itu mengerikan juga. Nah, saya jalani itu sampai 13 kali. Lama begitu ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu pada waktu menjalaninya pasti menyakitkan, pasti nggak nyaman. Tetapi di ujungnya kita akan bisa lihat, oh ternyata indah ya. Itulah yang di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 kita seringkali mengutip indah pada waktunya. Kata indah pada waktunya dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 itu bukan dengan kata top. Top itu apa? Top itu indah, keren banget, kelihatan sekarang. Indah secara seni, enak dipandang, dilihat mata. Lalu pada waktu itu Yusuf di sumur, Yusuf di penjara, dia saya kira nggak akan lihat dengan kata top itu. Wah keren banget nih gua di penjara gitu. Nggak akan begitu. Nah tetapi yang dipakai adalah kata yare, yaitu kata apa? Sesudah peristiwa itu ternyata aku lihat gitu ya. Sesudah ini terjadi semuanya, oh ternyata Tuhan merancangkan rancangan yang indah. Sesuatu yang baik di ujungnya. Orang Islam mengatakan husnul khotimah gitu. Jadi sesuatu yang baik terjadi di ujungnya, saya melihat bahwa seluruh kehidupan saya indah di hadapan Tuhan. Teka-teki hidup saya yang sekarang susah, yang sekarang belangsak gitu ya. Riki tahu nggak belangsak? Kere sekere-kerenya gitu. Hidup yang susah gitu ya. Kita mungkin bertanya-tanya pada saat ini, Tuhan apa yang terjadi gitu, hidupku nggak asik banget gitu. Tetapi ketika kita jalani ketaatan di dalam Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan merancangkan itu. Saya harus stop ya, masa ngomong terus kan PA tadi saya janjinya. Silakan kalau ada yang punya pengalaman-pengalaman itu. Pak, tadi kalau membahas soal kenyataan, maksudnya ya hari-hari gitu kan ya. Ya kalau dihadapkan sih, orang pasti seperti yang saya tadi nggak mau dong yang susah-susah ya, maunya enak. Tapi kenyataannya memang ya kita temui yang nggak enak gitu ya kan. Nah, bagaimana seperti yang di Panana bilang menyikapinya gitu kan, tergantung dari kita sendiri. Kalau saya pribadi sih memang ya sejujurnya saya ngalamin yang aduh nggak enak nih Tuhan gitu seperti itu ya. Tapi harus saya jalanin nih Tuhan gitu. Saya mau apa gitu. Kalau sejujurnya saya dalam diri saya gitu kepada Tuhan, aduh kalau Tuhan kalau bisa jangan ini gitu loh. Tapi apa yang saya harus jalan ini? Apakah saya ikuti yang mau tuh pahitnya ini untuk saya bisa jadi kuat, atau jadi semakin saya jadi lemah gitu. Saya justru ketakutan ada waktu itu saat itu. Dan ketika saya mengingat Tuhan nggak pernah meninggalin saya dan ya selalu menyertai saya, hanya kepada diri saya aja gitu. Mau nggak hadapin gitu. Kalau kamu hadapin, pasti ada yang Tuhan rencanain buat lu tanpa
saya sadari dan itu akan menghasilkan kalau itu tekun gitu. Itu yang saya jadi mengingatin gitu, oh iya Jen, kamu nggak ada apa-apa ya kamu dengan kekuatan Tuhan sendiri gitu. Dan itu pun juga sampai titik pun juga saya selalu ingat saya nggak ada apa-apa kalau saya melihat Tuhan begitu baik, pasti sampai titik saya juga Tuhan pelihara saya gitu. Dan bagaimana kuat kitanya gitu, kekuatan kita itu bukan hanya mengandalkan diri tapi mengandalkan Tuhan. Itu yang saya boleh buatkan sampai detik ini semua walaupun ya nggak tahu gitu sampai detik ini saya mau di mana, tapi saya yakin ada hal yang buat saya ada sedikitnya yang ke depannya yang saya lihat ada. Cuman saya yakin dan percaya ini masih belum, tapi ini ada yang buat saya terus melangkah. Ya, baik. Yang menarik ya, apa yang disampaikan oleh Chen. Memang betul, kalau saya ditanya juga mau yang mudah, mau yang susah, ya mau yang mudah lah gitu ya. Mana mungkin manusia itu mau nyari-nyari yang susah kan. Saya yakin juga kalau Yusuf itu ditanya, Yusuf mau hidupmu mudah atau susah? Ya saya hampir pasti saya akan memahami Yusuf akan minta yang mudah. Tuhan Yesus juga sama ketika ia disalibkan juga kan. Dalam pergumulannya, jika cawan ini boleh berlalu, ya ambillah, tetapi jangan kehendakku yang terjadi. Ya, jadi itu yang sangat-sangat manusiawi. Tetapi kan masalahnya menjadi lain ketika melihat kenyataannya bahwa apa yang kita mau itu enggak begitu. Maka kita belajar dari yang namanya Yusuf. Yang saya tadi dengar dari Chen dan juga dari kisah Yusuf itu mungkin hanya dua ya yang harusnya kita lakukan. Trust and obey. Ya. Artinya apa? Mempercayakan diri. Trust itu bukan hanya saya percaya Tuhan ada. Saya percaya Tuhan yang pasti merancangkan yang terbaik. Itu mah setan juga percaya, ya. Bahwa Tuhan ada, setan juga percaya. Bahwa Tuhan Maha Kuasa, iya, setan juga takut. Nah, apa bedanya setan dengan kita? Atau setan dengan orang percaya? Bedanya, setan tahu Allah itu Maha Kuasa, Dia ada, tapi dia nggak tunduk, nggak taat. Nah, seharusnya yang harus kita lakukan adalah ya taat. Sepanjang kisah cerita nggak menemukan tuh saya dalam Yusuf misalnya ngomel-ngomel, aduh hidup ini susah banget gitu ya, atau dia protes sama Tuhannya, silent, diem ya, diemnya itu mungkin di hatinya ia bergejolak tentang itu, tapi dalam keseluruhan kisahnya nggak diceritakan bahwa dia memberontak. Nah, itu yang perlu kita pelajari, kita dalami, bahwa dalam hal yang susah, bisakah kita tetap setia mempercayakan pada Tuhan? Jangan seuzon gitu ya. Tapi percayalah dengan positif bahwa ini demi kebaikan. Bukan hanya buat saya, tetapi buat orang lain juga. Yusuf juga kan begitu. Kebaikan itu bukan hanya buat saya jadi orang kedua di Mesir setelah Fir'aun. Bukan, tetapi dia sungguh-sungguh mengatakan bahwa untuk memelihara sebuah bangsa umat Tuhanlah, maka Tuhan mengirim saya lebih dulu ke Mesir. Mungkin kita menderita, kita susah. Mungkin Cibonyo susah menderita, tapi bisa mengajarkannya nanti ke anak cucu bahwa kesetiaan di dalam Tuhan tuh seperti ini. Bahwa kita menderita iya, tetapi nanti buahnya bisa dilihat oleh anak cucu kita, betapa hebatnya nih, kerennya nih iman si Oma gitu ya. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran yang konkret, tidak hanya ngomong doang. Mestinya setiap orang percaya menghayatinya kayak gitu.
Saya juga prosesnya begitu nggak mudah. Nah, Tuhan membentuk saya. Hanya ketika kita sudah sakit dan kita sembuh, kita betul-betul yakin Tuhan itu yang menyembuhkan saya. Sebab gimana kita mau mengaku Tuhan itu penyembuh kalau kita nggak pernah sakit? Tuhan itu adalah pembebas. Justru karena kita sudah merasakan saya tertekan, saya hidup sangat menderita, melalui itu Tuhan bebaskan saya. Oh betul. Kalau kita tenang-tenang aja, gimana mau percaya Tuhan itu membebas? Ya. Jadi hal-hal yang sulit itu dimaknai teka-teki tadi ya. Teka-teki, bahasa Sundanya siloka gitu ya. Hidup yang samar-samar, yang kita tidak tahu. Jadi apa? Jalani aja di dalam Tuhan. Yakin bahwa Tuhan itu menuntun saya di jalan yang baik. Lalu kita bersikap positif terhadap kenyataan sekalipun itu buruk banget. Oke, ada lagi nggak yang lain? Silakan. Mungkin Tulas mau cerita atau mau melengkapi, silakan. Ini tadi kalau dengerin sebenarnya kelas MOB sama seperti kalau mungkin kalau boleh menambahkan sebenarnya hope sih Pak, sebagai pengharapan gitu ya. Bahwa ini kalau buat saya harapan itu kayak jangkar, karena secara laut kan jadi analoginya pakai jangkar gitu ya. Kalau di laut itu, kalau kita di tengah laut, kalau kita nggak nurunin jangkar, itu kapalnya ikut arus terus. Tapi ketika kita kasih jangkar di kapal itu, mau ombak kayak apa kita terus stay. Jadi itu sama kayak kita itu, bahwa kalau kita punya yang namanya pengharapan itu, mau sebagaimanapun teka-tekinya, kita tetap ada di titik bersama dengan Tuhan gitu. Mau sebagaimanapun ombaknya, gelombangnya mau mengambil kita gitu ya, tetapi itu yang akan tetap memegang kita untuk ada bersama dengan Tuhan. Mungkin itu sih Pak, jadi kita lebih mungkin. Ya, jadi bukan mungkin lagi ya, mestinya memang itu yang dibutuhkan kita. Jadi Tulas boleh melengkapi kita ya, untuk bisa melihat seberapa pengharapan kita terhadap masa-masa yang susah. Selagi orang punya pengharapan, pasti dia akan berusaha dan melihat hal-hal yang baik ke depannya. Kalau harapan udah hilang, ya sakit apapun ya pasti akan grafiknya akan turun terus. Ya, mungkin Ricky punya pengalaman. Dari kayak YouTube ini seperti dulu aku waktu orang tua aku ceraikan, jadi di titik paling terendah gitu. Oke. Jadi waktu orang tua saya sakit gitu, dia malah butuhin saya gitu. Tapi waktu dia sehat kayak buang. Jadi waktu SMP kan saya diusir dari rumah. Jadi istilahnya ya, seperti Yusuf gini, jadi dibuang saudara-saudara. Oke, kita memahami. Tapi kalau dari hati saya seperti Yusuf, jadi walaupun saudara-saudara yang udah di nggak suka gitu, nggak peduli, tapi tetap kan ya namanya saudara. Ya, mungkin buat Ricky ini kisah gue banget nih. Gitu. Jadinya begitu ya. Kita mengimani bahwa jalannya berliku, tetapi Tuhan ujung-ujungnya ketemu sama saya, ketemu sama kita semua di sini ya. Pun dulu sempat belok kan ke pelarian kayak misalnya, ya maaf dulu yang ngobat lah apalah gitu. Dulu waktu muda. Sekarang udah tua emang. Iya, maksudnya waktu SMP gitu Bang. Oh gitu. Iya, dulu waktu pelariannya ke situ. Jadi Tuhan selalu membimbing menuntun. Bagus ya. Jadi itu dialami ya. Iya. Maka hidup sekarang harus terus jadi berkat. Berkat ya.
Oke, Laura ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin susah, menyakitkan? Iya. Kalau kan yang saya dengar kan ini temanya teka-teki kehidupan. Iya. Soal trust dan obey dan hak juga. Saya sih pribadi lebih ke saya hidup mau kemana sih gitu. Sama ini saya kerja gitu aja rasanya. Kayak kalau secara karir rasanya stay di stuck gitu aja gitu. Tuhan mau bawa saya kemana sih gitu loh. Saya rasanya. Oke, bisa dipahami. Laura, kira-kira kalau melihat kisahnya Yusuf ya, ketika dia di penjara, sangat mungkin nggak ketika Yusuf juga bertanya kayak kamu, wah ini di penjara ini ngapain ya Tuhan? Sampai berapa lama ya gue di penjara? Apalagi tuduhannya itu serius banget. Potifar itu pejabat ya, pejabat kepercayaan Fir'aun. Lalu istrinya melaporkan dengan tuduhan yang sangat serius. Tidak dihukum mati aja itu udah syukur ya. Saya bisa membayangkan sama seperti Laura, barangkali di Yusuf itu berapa lama gua ada di sini. Tapi ketika ia menangkap momen yang terjadi ketika Tuhan beri hikmat kepada dia, lalu peristiwanya tentang juru makan dan juru minum, juru roti dengan juru minum itu, maka disitulah dia menangkap momen meresponnya dengan sangat tepat. Jadi pada saat-saat seperti ini, tidak mustahil buat Laura atau kita semua di dalam hidup yang flat, yang datar. Tuhan memberikan peluang itu. Dan Tuhan memberikan hikmat buat kita menangkap peluang itu. Mungkin kita tidak duga sampai kapannya. Sama seperti Yusuf nggak duga sampai kapannya. Tetapi disitulah sebetulnya hope itu bicara. Ya, bahwa ada harapan. Dan untuk menangkapnya itu perlu semacam kecerdasan spiritual kita. Untuk menangkap momen itu. Karena tidak semua orang bisa melihat ini sesuatu yang momen yang baik. Bisa jadi kalau Yusuf pada saat itu kurang bergaul dengan mereka, masa bodoh gitu ya, lu mah bangsa Mesir gitu kan, aku bangsa sendiri, udahlah nggak usah ngomong. Kalau nggak ada pernah percakapan begitu, saya kira nggak akan mungkin tuh orang itu mimpi terus cerita. Kan ada komunikasi. Sama ya, harusnya kita juga menggunakan relasi kita dengan membuka dengan luas. Relasi kita dengan orang lain sehingga kita melihat peluang-peluang. Tujuannya apa? Kalau Yusuf membantu memecahkan teka-tekinya orang, sehingga teka-teki dirinya sendiri, itu dia bisa menemukannya. Laura juga sama. Bisa jadi pada saat ini teka-teki Laura susah untuk terjawab, tapi dengan menolong memecahkan teka-teki orang, artinya pergumulan orang lain, di situ Laura bisa melihat ternyata ada peluang, ada sesuatu untuk bisa dalam karir kita bisa berkembang. Nah, jadi jangan pesimis, hope-nya itu tetap ada, buka semua kemungkinan peluang kita, berkomunikasi, menolong orang, itu adalah jalan yang terbaik untuk kita juga memecahkan persoalan orang lain. Dengan begitu sebetulnya dampaknya bahwa kita sendiri akan tertolong menemukan tujuan hidup kita. Tujuannya mau kemana sih? Tadi kan pertanyaannya kurang lebih begitu ya. Nah, dari saya sih begitu ya, apa yang disampaikan Laura dalam pergumulan dengan dikaitkan pembahasan firman pada malam ini. Ada lagi nggak? Saya sih asik ngobrol begini, ketimbang saya ceramah terus, gitu kan. Nah, ya, Pak Abun, silakan. Waktu saya masih kecil, saya selalu diasingkan nomor 2.
Tapi saya tetap bersyukur aja. Saya berdoa Tuhan ampuni orang tua saya karena saya kemiskinan. Miskin karena uang. Kami di orang kan kerjanya karena dari toko emas, ada yang bikin emas. Dan saya doang yang kerjanya di hero yang gak ada duitnya. Lama-lama baru dia sadar, ya saya terbuka lah, saya bersyukur. Iya. Dulu mah orang tua saya Buddha, lama masuk agama Kristen. Baik. Jadi hapus. Sekarang udah agama. Iya. Jadi kan kalau dalam kisah yang singkat Ko Abun katakan begitu, sebetulnya orang menjadi saksi Tuhan bukan karena harta juga ya. Tapi bagaimana kita boleh membuka diri untuk perhatian, untuk mendoakan. Yang penting itu. Sebetulnya orang tua itu butuh dari anak itu bukan hanya materi ya, tetapi doa. Doa yang terus-menerus dipanjatkan agar orang tua kita menemukan keselamatan. Kayaknya begitu. Oke ya, jadi saya kira masing-masing kita punya pergumulan masing-masing. Dan saya selalu mengatakan tidak ada obat dan cara yang sama. Kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan kita unik. Uniknya di lokasi kita masing-masing, karakter kita masing-masing. Lingkungan budaya masing-masing, dan orang-orang yang dihadirkan dalam hidup kita juga beragam. Nah, tetapi ada yang samanya, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita yang berserah kepadanya. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Teka-teki ini akan terus berjalan. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Maka jalanilah hidup ini yakin dan percaya, seperti kalau ada nyanyian takut tahu kan hari esok. Ya, kita nggak tahu, jangankan hari esok, menit-menit ke depan juga nggak tahu. Tapi tangan Tuhan yang pimpin kita. Oke, karena sudah jam 7, mari kita berdoa. Menutup saya doa ya untuk kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami diizinkan Tuhan untuk belajar firman-Mu dan merelevansikan, menerapkannya dalam hidup kami masing-masing. Ada banyak pergumulan kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Namun ya Bapa, ajar kami seperti Yusuf untuk melihat hal yang positif di balik hal yang terburuk sekalipun, supaya kami juga dapat memaknai untuk apa hidup ini dan untuk apa Tuhan mengizinkan kami melewati semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.